Jeffrey siang ini diberi tugas untuk menjemput adik sepupu Daryl di bandara. Sudah 15 menit Jeffrey menunggu sambil membawa papan nama yang berisikan nama sepupu Daryl tersebut. Tak berselang lama, seorang perempuan yang memakai bawahan ribbed jeans dan atasan tank top berwarna hitam tampak berjalan mendekati Jeffrey. "Kamu orang suruhannya Kak Daryl?" tanya perempuan muda itu pada Jeffrey. Wajahnya campuran sama seperti Daryl. Dan Jeffrey baru pertama kalinya bertemu dengan sepupu Daryl yang tinggal di Bali ini. Iya Nona, apa benar Anda Nona Alesya?" tanya Jeffrey memastikan. "Iya, aku Alesya." Jeffrey ternganga sejenak melihat perempuan muda di hadapannya ini. Benar-benar bibit unggul. Jeffrey malah sempat membayangkan bagaimana kalau dirinya berkolaborasi membuat anak bersama perempuan muda berwajah campuran ini. Pastinya anaknya akan berwajah kebule-bulean juga. Dasar Jeffrey. "Oh iya, saya Jeffrey. Asisten plus merangkap yang lainnya untuk tuan muda," jawab Jeffrey. "Oke Jeffrey, kopernya biar saya yang bawa Nona." Jeffrey hendak meraih koper yang Alesya pegang, tapi perempuan itu buru-buru menolaknya. "No need, aku bisa bawa sendiri. Ini juga nggak berat," jawab Alesya santai. Jeffrey jadi makin kesemsem dengan Alesya. Sudah cantik, bibit unggul, tidak mau menyusahkan orang lain juga. "Kalau begitu kita langsung ke mobil aja, Non. Sebelah sini." Jeffrey langsung berjalan terlebih dahulu, disusul oleh Alesya yang mengekor di belakangnya. "Apa Kak Daryl sudah di kantor?" tanya Alesya saat mereka sudah di dalam mobil dan perjalanan ke rumah Daryl. Yang membuat Jeffrey kaget lagi, Alesya tidak duduk di belakang, tapi duduk di depan tepat di sebelah Jeffrey. Alesya beralasan kalau baginya Jeffrey bukan sopirnya, jadi ia duduk di sebelah Jeffrey untuk menghargainya. "Sudah Nona, tuan muda pagi-pagi sudah ke kantor. Katanya ada meeting penting," jelas Jeffrey. "Lantas ada siapa di rumah Uncle Gael?" "Oh, ada Tuan Besar Gael juga asisten rumah tangga dan Pak Satpam Nona," jelas Jeffrey mengabsen satu persatu orang-orang yang tersisa di rumah besar tersebut. "Auntie Naomi?" tanya Alesya lagi. "Nyonya besar sedang liburan. Katanya ke Raja Ampat dengan ibu-ibu sosial media." Alesya mengernyit mendengar kata-kata Jeffrey. "Maksud kamu ibu-ibu sosialita?" "Nah, iya maksud saya yang itu Nona." Jeffrey memamerkan giginya khas kuda poni. "Ngomong-ngomong, apa benar kalau Nona mau bekerja di perusahaan tuan muda?" tanya Jeffrey. Sebelum menjemput Alesya, Jeffrey sempat mendengar kalau Alesya akan bekerja bersama Daryl di perusahaan. Alesya tersenyum miring. "Iya, aku ditawarkan untuk menjadi direktur pemasaran. Mungkin untuk beberapa lama aku akan tinggal di sini." "Tinggal di rumah tuan besar kan Nona?" tanya Jeffrey sedikit semangat. "Iya, memangnya mau di mana lagi? Sementara di sana dulu. Sampai orang tuaku percaya, baru setelah itu aku akan cari apartemen sendiri." Jeffrey langsung menoleh sekilas ke arah Alesya, lalu kembali fokus ke jalan. "Kenapa tidak tinggal terus di rumah tuan besar Nona? Rumah itu terlalu besar untuk penghuninya yang sedikit. Cuma diramaikan oleh asisten rumah tangga aja." Alesya menggelengkan kepalanya. "No, aku suka hidup sendiri. Tidak suka merepotkan orang lain. Jadi mungkin untuk sementara waktu aja tinggal bersama mereka. Setelah mengenal lingkungan di sini, aku akan segera pindah." Jeffrey manggut-manggut mendengar penjelasan dari Alesya. Benar tebakan Jeffrey. Alesya agak berbeda. Tadi saat Jeffrey mau membawa kopernya, Alesya langsung menolak dan malah membawanya sendiri. Alesya terlihat jelas kalau anak yang mandiri dan tidak manja. Kebetulan karena sekarang Jeffrey sudah tidak mengawal Farah lagi, jadi inginnya Jeffrey menawarkan diri untuk menjadi sopir Alesya selama baru mengenal lingkungan di sini. "Kalau Nona Alesya mau, saya bisa menjadi sopir Nona sementara waktu. Kan Nona belum begitu tahu tempat di sini. Kalau nanti Nona sudah tahu jalan, tentu Nona bisa bawa mobil sendiri kan?" tawar Jeffrey yang terselubung modus. Alesya tampak terdiam sejenak. Nanti aku pikir-pikir lagi." "Iya Nona,
Saya juga harus izin dengan Tuan Muda Daryl dulu. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Sultan milik Kyle. Kedatangan Alessia disambut oleh Kyle langsung. Alessia langsung berlarian memeluk Kyle. Pamannya yang sangat lama tak ia jumpai. Wah, lama gak ketemu, kenapa rasanya kamu tambah tinggi, Al? Tanya Kyle setelah berpelukan sejenak dengan keponakannya itu. Jelas aja tambah tinggi. Terakhir Uncle melihat aku sebelum tamat SMA. Dan sekarang aku sudah bergelar sarjana. Tentu saja banyak perubahan di badanku. Iya, besar, celetuk Jeffrey tiba-tiba yang hendak membantu Alessia membawakan kopernya untuk dibawa masuk. Tapi Jeffrey malah mendapatkan tatapan tajam dari Kyle. Tentu Kyle paham apa yang dimaksud besar oleh Jeffrey. Maksudnya kopernya Nona Alessia ini besar. Tuh, besar kan, tapi ternyata nggak berat. Kalau begitu biar saya aja yang bawa masuk ya Nona. Jeffrey berdalih, dan langsung kabur masuk ke dalam rumah membawa koper Alessia. Biarpun sesungguhnya Alessia belum memberinya izin untuk membawa koper itu. Kyle geleng-geleng kepala melihat asisten Daryl yang kadang memang bertingkah aneh bin ajaib itu. Ia lantas mengajak Alessia untuk masuk juga ke dalam sambil merangkul pundaknya. Bagaimana mama dan papa kamu? Tanya Kyle sambil mengajak Alessia duduk di sofa. They are good, but mama nangis lagi semalaman karena Al mau pergi lagi dari dia. Jelas Alessia. Uncle jadi merasa bersalah. Gara-gara Uncle yang menawari kamu untuk join di perusahaan kan? Mama kamu jadi bisa lagi dengan kamu. Sesal Kyle. Mama sedihnya cuma sebentar. Setelah shopping lagi pasti sedihnya langsung hilang. Alessia udah biasa jauh sama mama. Don't worry, kata Alessia. Ia sudah tahu bagaimana mamanya. Lagi pula Alessia memang sudah lama bersekolah dan kuliah di luar negeri. Tentu saja sudah terbiasa pisah dengan orang tuanya. Tak berselang lama, Inah datang membawakan minuman untuk Alessia dan tuan besarnya. Selamat datang non bule cantik. Silakan diminum dulu welcome drinknya. Inah menyuguhkan minuman pada Alessia dan Kyle. Jadi non bule cantik ini mau tinggal di sini tuan? Tanya Inah. Ia terlihat sangat antusias karena akan ada anggota baru di rumah besar ini. Iya Inah, ini namanya Alessia, adik sepupu Daryl. Kamar untuk Alessia sudah disiapkan kan? Tanya Kyle pada Inah. Sudah tuan, sudah disiapkan sama Markona dan Rara. Kalau begitu saya permisi dulu ya, non dan tuan. Inah segera pergi dari hadapan mereka dan memberi informasi pada teman-temannya kalau anggota baru di rumah Sultan itu juga berwajah bule seperti tuannya. Kapan Aunty Naomi kembali dari liburan? Tanya Alessia sambil kemudian meneguk minuman yang diberikan Inah tadi. Tidak pasti. Bisa seminggu dan bisa juga lebih. Aunty sering lupa waktu kalau bersama teman-temannya. Terang Kyle. Ia lantas melihat Jeffrey yang masih berada di dekat sana. Jeff sini, panggil Kyle pada Jeffrey. Asisten Daryl itu pun segera mendekat. Yes tuan, Jeffrey tak sadar jadi terkena aura bule dari Bali dan menyahut dengan bahasa Inggris yang walaupun seadanya itu. Kamu tolong bantu Alessia sementara waktu. Temani dia kemana aja dia mau. Ajak untuk keliling sekitar daerah sini juga tidak apa-apa, Jeff. Perintah Kyle. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Memang itulah tugas yang Jeffrey mau. I'm ready, tuan, jawab Jeffrey dengan sigap. Uncle, sepertinya Al tidak enak untuk merepotkan Jeffrey. Dia mungkin punya kesibukan lain. Alessia menolaknya dengan halus. Kyle mengibaskan tangannya di udara. Mana ada dia sibuk. Daryl membayar dia untuk jadi asisten. Tapi Daryl lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Jadi tentu sekarang kamu nganggur kan, Jeff? Tanya Kyle untuk memastikan. That's right, tuan. Saya free. Diapain aja saya free. Maksudnya waktu saya free untuk Nona Alessia. Lagi Jeffrey modus. Asal Kak Daryl nggak marah aja, kata Alessia yang akhirnya pasrah pada keputusan pamannya. Tenang, Daryl pasti juga akan minta Jeffrey untuk temenin kamu kalau mau pergi. Cuma Jeffrey orang kepercayaan dia. Jelas Kyle sambil melirik Jeffrey.
Si Jeffrey langsung senyum malu-malu. Kamu boleh istirahat dulu, Al. Uncle ada urusan sebentar dan harus pergi. Kalau kamu perlu apa-apa di sini ada 8 orang asisten rumah tangga. Boleh juga kamu minta tolong Jeffrey. Oke, jawab Alicia. Sejurus kemudian Kyle pun berpamitan pada keponakannya itu. Dan menitipkannya pada bibi Madonna juga. Jeffrey sudah jejingkrak sendiri karena sekarang bisa jadi pengawal Alicia. Paling tidak biarpun kemarin kena tampar Maya, sekarang Jeffrey bisa dekat-dekat dengan cewek cantik lainnya. Bule pula.